Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you everyone? I hope you will stay at home and stay healthy. Today, I'm going to share to you about the material tenses. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan men-share kepada kalian semua tentang tenses, especially for simple future tense. Waktu itu terbagi menjadi 3. Ada masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. But today, pada kesempatan kali ini, saya akan mendiskusikan ke kalian semua. Kita akan berdiskusi tentang waktu yang akan datang, atau kita sebut dengan simple future tense in English. Okay. What is simple future tense? Simple future tense is used to do something in the future. Jadi, tenses yang digunakan ketika kita akan melakukan sesuatu di masa yang akan datang. Contohnya, di masa yang akan datang, time signal. Time signalnya atau waktunya yaitu besok, tomorrow, next week, next year, next month, 2 days later, and 5 minutes later, and etc. Jadi, waktunya waktu yang digunakan di masa yang akan datang, yang belum terjadi. Nah, kita pakai tenses simple future tense dalam bahasa Inggris. Nah, kalau dalam masa lampau, kita belajar tentang past, itu beda lagi pemakaian structure-nya, pemakaian verbnya atau kata kerjanya. And present, simple present itu tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi pada saat ini atau sekarang. Dan yang akan datang yaitu kita sebut dengan future. Oke, let's talk about future. Di sini, Miss, ada yang namanya verbal sentence atau kalimat tindakan. Apa sih kalimat tindakan itu? Kalimat yang menggunakan suatu tindakan, an action atau aksi. Contohnya saya belajar bahasa Inggris. Nah, tindakannya yang saya lakukan itu belajar. Belajar apa? Belajar bahasa Inggris. Nah, itu simple sentence, itu kalimat sederhananya tentang verbal sentence. Nah, kali ini ada verbal sentence dalam simple future tense. Simple future tense. Kita langsung ke contoh. Ada he will go to New Zealand next year. Dia laki-laki akan pergi ke Selandia Baru tahun depan. Nah, ketika kita berbicara tentang masa depan, otomatis tenses yang digunakan pun dalam bahasa Inggris bukan tenses past atau tenses present, tetapi future, yaitu cirinya ada kata will. Oke. Will ya. I will, she will, you will, we will, they will, and etc. Tergantung subjek. Subjeknya apa aja? Subjeknya banyak. Ada tadi yang sudah disebutkan, I, you, we, they, she, he, it, atau nama-nama orang. Contoh nama orang Nisa, Rudy, Axel, George, banyak lagi. My mother, my sister, my father, and etc. Nah, ada kalimat positif, negatif, and interrogative. Otomatis kalimat positif apabila kalimat itu bermakna positif. Seperti contoh ini. Dia akan pergi ke New Zealand, akan pergi ke Selandia Baru tahun depan. Kita bisa ganti apakah next year saja. No, waktu masa depan atau waktu yang akan datang, kita bebas dong memakai waktu kapan aja, yang pasti waktunya belum terjadi. Oke.
Di sini kita identifikasi. We will identify the sentence based on pattern. Oke, he itu sebagai subject. Nah, will itu modal auxiliary dari future. Ya, ada will di sini. Shall itu khusus untuk penggunaan subjek I dan we. Jadi ketika kita memakai subjeknya I, kita bisa memakai I shall, we shall, we will, I will juga boleh. And then go. Verb 1. Nah, ingat. Karena ini future, karena ini tenses yang digunakan di masa yang akan datang, verbnya, kata kerjanya kita pakai kata kerja pertama dalam simple future. Kata kerja pertama dari go, go, and etc. Banyak sekali kata kerja pertama. Ada go, ada write, read, drink, eat. Nah, itu kata kerja pertama. Ada go to New Zealand. Dia akan pergi kemana dia akan pergi kan? Oke, New Zealand. Ini sebagai New Zealand itu complement atau kata keterangan tempat atau adverb of place. Next year. Nah, ini time signal dari future. Time signal waktu yang digunakan. Waktunya kapan sih dia akan pergi ke New Zealand selain dia baru? Tahun depan. Oke, kita ubah. Ini kalimat positif. And then we change this sentence into the negative sentence. Oke, kita ubah ke dalam negative sentence. Apabila artinya dia tidak akan pergi ke Selandia Baru tahun depan. Hanya menambahkan kata not di belakang will atau shall. Jadi, he will not go to New Zealand next year. Oke. Nah, hanya menambahkan kata not di belakang will. Jadi dia tidak akan pergi ke Selandia Baru tahun depan. Itu untuk kalimat negatif. Kita rubah ke dalam kalimat tanya. Interrogative. Nah, untuk penempatan structure pada kalimat tanya ini, kita simpan will-nya di depan kalimat menjadi will. He-nya sini will, he go to New Zealand next year. Oke. Nah, untuk interrogative sentence atau kalimat tanya, will-nya kita simpan di depan, will he baru subjeknya. Jadi, apakah dia pergi? Apakah dia akan pergi ke New Zealand tahun depan? Oke, jadi will-nya kita simpan di depan. Atau contoh lain, apakah hanya he saja? Tidak, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, subjek itu banyak, ada we, I, you, they, she, nama-nama orang, it, dan lain sebagainya yang termasuk dengan subjek. This is the material about simple future tense. Hope you guys enjoy my video and I hope this explanation will be useful for you. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.